Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi geometri transformasi subbab pergeseran atau translasi. Oke, pada poin yang pertama yaitu pengantar. Modul ini menyajikan bahan yang berjudul pergeseran atau translasi. Di dalam modul ini dibicarakan tentang macam-macam pergeseran terhadap titik, terhadap garis lurus, dan terhadap persamaan lingkaran. Sebelum mempelajari modul ini, Anda harus sudah menyelesaikan tuntas modul 1, karena bahan-bahan pada modul 1 digunakan sebagai dasar dan prasyarat dalam mempelajari pergeseran atau translasi. Dalam modul ini, bahan atau pengetahuan yang Anda pelajari pada modul ini sangat berguna baik untuk pengayaan dan penunjang modul berikutnya. Selanjutnya, poin kedua yaitu tujuan instruksional umum. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan memahami pergeseran atau translasi dengan terampil. Selanjutnya, poin ketiga yaitu tujuan instruksional khusus. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat A. Menentukan bayangan titik akibat pergeseran, B. Menentukan bayangan garis lurus akibat pergeseran, C. Menentukan bayangan persamaan garis lingkaran akibat pergeseran. Selanjutnya, 4 kegiatan belajar. A. Uraian. Pergeseran atau translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah yang tertentu. Jarak dan arah tertentu itu dapat diwakili oleh suatu ruas garis berarah, misal A, B, atau oleh suatu pasangan bilangan, buka kurung, A, B, tutup kurung. Kemudian, pada gambar di bawah tampak bahwa yaitu prisma segitiga, translasi yang diwakili oleh ruas garis AA aksen akan memetakan titik-titik sebagai berikut. Titik A kongruen dengan titik A aksen, titik B kongruen dengan titik B aksen, titik C kongruen dengan titik C aksen, titik AB kongruen dengan titik A aksen B aksen, titik AC kongruen dengan titik A aksen C aksen, titik BC kongruen dengan titik B aksen C aksen. Oleh karena itu, segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Jika translasi T sama dengan buka kurung AB tutup kurung memetakan titik P buka kurung X, Y tutup kurung ke titik P aksen buka kurung X aksen, Y aksen tutup kurung, maka berlaku hubungan X aksen 1 sama dengan X aksen 1 plus A dan Y aksen 1 sama dengan Y1 plus B atau ditulis dengan P aksen buka kurung X1 plus A, Y1 plus B tutup kurung. Hubungan seperti ini dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. T sama dengan P buka kurung X1, Y1 menjadi P aksen buka kurung X1 plus A, Y1 plus B tutup kurung. Selanjutnya, B. Contoh-contoh translasi. T1 buka kurung 3 min 2 tutup kurung. 3 ke kanan, 2 ke bawah. T2 buka kurung min 3, 5 tutup kurung. 3 ke kiri, 5 ke atas. Nah, didapat rumus T buka kurung A, B tutup kurung. A satuan ke kanan, B satuan ke atas. Contoh A buka kurung min 3,4 tutup kurung. Kita masukkan rumus T buka kurung min 2, 3 tutup kurung menjadi A aksen buka kurung min 5,7 tutup kurung. B buka kurung 7,2 tutup kurung. Kita masukkan rumus T
buka kurung min 2, 3, tutup kurung menjadi B aksen buka kurung 5,5. Dari contoh tersebut kita gambar garis bilangan. Yang pertama A aksen min 5,7. Kita tarik garis dari X yaitu min 5 sampai Y7. Maka jadilah A aksen min 5,7. Kemudian yang kedua yaitu A min 3,4. Kita tarik garis dari X min 3 sampai Y4, maka didapat A min 3,4. Selanjutnya B aksen 5,5. Kita tarik garis dari 5X sampai 5Y, maka didapat B aksen 5,5. Selanjutnya B 7,2. Kita tarik garis dari 7X sampai 2Y, maka didapat B 7,2. Selanjutnya kita ke contoh soal. Diketahui persamaan garis 4X min 3Y plus 12 sama dengan 0. Tentukan bayangan garis tersebut bila A ditranslasikan ke 3 min 2, B ditranslasikan ke 2 min 5, C ditranslasikan ke min 3 min 4. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 0. 4X min 3 dikali 0 sama dengan 0 plus 12 sama dengan 0. 4X min 4X sama dengan min 12. X sama dengan min 3. Jadi kita peroleh titik potong dengan sumbu X jika Y sama dengan 0 adalah min 3,0. Lalu kita lanjut menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Jadi kita substitusikan X menjadi 0, yaitu 4X min 3Y plus 12 sama dengan 0. 4 dikali 0 sama dengan 0, min 3Y plus 12 sama dengan 0. Min 3Y sama dengan min 12, Y sama dengan 4. Jadi kita peroleh titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0 adalah 0,4. Langkah yang selanjutnya adalah mentranslasikan titik potong dengan sumbu X yaitu min 3,0 ditranslasikan ke titik A 3 dan B min 2, yaitu caranya adalah X ditambah A yaitu min 3 ditambah 3 sama dengan 0 dan Y ditambah B sama dengan 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Jadi diperoleh X1 dan Y1. X1-nya 0 dan Y1-nya adalah min 2. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0,4, ditranslasikan ke titik A3 dan B min 2, yaitu diperoleh titik 3,2. 3 sebagai X2 dan 2 sebagai Y2. Lalu kita substitusikan ke rumus berikut ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita substitusikan Y min 2 sama saja dengan Y plus 2.
dan Y2-nya yaitu 2 min 2 sama juga dengan 2 plus 2 sama dengan X min X1-nya 0 per X2-nya yaitu 3 min X1-nya 0. Dihasilkan Y plus 2 per 4 sama dengan X per 3. Jadi kita kalikan silang yang menghasilkan 3 dikali Y plus 2 sama dengan 4X. 3Y plus 6 sama dengan 4X. Jadi dihasilkan persamaan 4X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Di sini ada contoh lain untuk menentukan bayangan sebuah garis, yaitu dengan mentranslasikan titik X, Y ke titik A3 dan B min 2, yaitu diperoleh X plus 3, Y min 2. X plus 3 sebagai X aksen dan Y min 2 sebagai Y aksen. Untuk mengetahui nilai X, yaitu dengan melihat X aksen sama dengan X plus 3, diperoleh X, nilai X sama dengan X aksen min 3. Dan begitu juga dengan nilai Y, yaitu dengan melihat Y aksen sama dengan Y min 2, jadi diperoleh nilai Y sama dengan Y aksen plus 2. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang ada di soal, yaitu 4X min 3Y plus 12 sama dengan 0. 4 dikali X aksen min 3 dikali Y aksen plus 2 plus 12 sama dengan 0. Diperoleh 4X min 12 min 3Y min 6 plus 12 sama dengan 0. Dari situ kita peroleh persamaan 4X min 3Y min 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita translasikan titik potong sumbu X dan sumbu Y yang sudah kita cari di awal tadi, yaitu min 3,0 dan 0,4. Yang pertama, min 3,0 kita translasikan dengan titik A 3 dan B-nya min 5, menghasilkan sebuah titik min 1, min 5. Min 1 sebagai X1 dan min 5 sebagai Y1. Lalu titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,4 kita translasikan dengan titik 3 dan min 5, menghasilkan 2,1, di mana 2 sebagai X2 dan 1 sebagai Y2. Lalu kita substitusikan ke rumus berikut ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, yaitu Y plus 5 per min 1 plus 5 sama dengan X plus 1 per 2 plus 1. Lalu Y plus 5 per 4 sama dengan X plus 1 min 3. Dan kita kalikan silang menghasilkan 3 dikali Y plus 5 sama dengan 4 dikali X min 1. Nah, kita kalikan 3 dikali Y, 3Y, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi 3Y plus 15 sama dengan 4 dikali X, 4X, dan 4 dikali min 1 itu 4. Lalu hasilnya adalah 4X plus min 3Y plus 4 min 15 sama dengan 0. Dan
menghasilkan persamaan yaitu 4x min 3y min 11 sama dengan 0. Itu sebagai bayangan garisnya. Di sini terdapat cara lain untuk mengetahui bayangan sebuah garis, yaitu dengan cara x, y ditranslasikan ke titik 3 dan min 5 menghasilkan x plus 2, y plus 5, di mana x plus 2 sebagai x aksen dan y plus 5 sebagai y aksen. Untuk mengetahui nilai x, yaitu dengan melihat x aksen sama dengan x plus 2, jadi dihasilkan x sama dengan x aksen min 2. Begitu juga dengan nilai y, yaitu y aksen sama dengan y min 5 dan y sama dengan y aksen plus 5. Lalu disubstitusikan ke persamaan yang ada di soal, yaitu 4x min 3y plus 12 sama dengan 0. 4 dikali x aksen min 2 dikurang 3 dikali y aksen plus 5 ditambah 12 sama dengan 0. Jadi menghasilkan sebuah persamaan 4x min 3y min 11 sama dengan 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu contoh persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 4y min 80 sama dengan 0. Tentukan bila A translasi 3 min 3, B translasi min 4 min 2, C translasi min 3 2. Jawab, x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 4y min 80 sama dengan 0. Jadi kita gabungkan dulu variabelnya, yaitu x kuadrat min 8x plus y kuadrat plus 4y sama dengan 80. X kuadrat min 8x plus 16 plus y kuadrat plus 4y plus 4 sama dengan 80 plus 16 plus 4 dalam kurung y min 4 kuadrat plus y plus 2 kuadrat sama dengan 100. Maka translasi P yaitu 4,2 dapat disamakan dengan R sama dengan 100. Jadi kita akan menjawab translasi min 3, 2 dengan titik koordinat P 4,2 dapat disamakan dengan P aksen 1,0. Jadi bilangan lingkarannya ialah dalam kurung x min 1 kuadrat plus dalam kurung y min 0 kuadrat sama dengan 10 kuadrat, atau x kuadrat min 2x plus 1 plus y kuadrat sama dengan 100, x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 1 min 100 sama dengan 0, x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 99 sama dengan 0. Atau dengan cara lain, yaitu translasi min 3, 2 dengan titik koordinat y x, y dapat disamakan dengan dalam kurung x min 3 y plus 2, atau x aksen sama dengan x, x3 dapat disamakan dengan x sama dengan x aksen plus 3, y aksen sama dengan y plus 2 dapat disamakan dengan y sama dengan y aksen min 2, atau y kuadrat min x kuadrat min 8x plus 4y min 80 sama dengan 0 dalam kurung x aksen plus 3 kuadrat sama dengan plus dalam kurung y aksen min 2 kuadrat min 8 dalam kurung x aksen plus 3 plus 4 dalam kurung y aksen min 2 min 80 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan
bayangan titik, yaitu x kuadrat plus 6x plus 9 plus y kuadrat min 4y plus 4 min 8x min 24 plus 4y min 8 min 80 sama dengan 0. Kita dapatkan x kuadrat min y kuadrat min 2x min 99 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan ke poin B, yaitu translasi 2 min 1 dengan titik koordinat 4,2 dapat disamakan dengan P aksen 6,3. Jadi bilangan lingkarannya ialah dalam lingkaran X min 6 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Kita dapatkan hasil X kuadrat plus Y kuadrat min 12X plus 6Y min 55 sama dengan 0. Kita lanjut kepada poin yang C, yaitu sama dengan translasi min 3 min 2 dengan titik koordinat P 4,2 dapat kita samakan dengan P aksen 1, min 4 dengan persamaan dalam kurung X min 1 kuadrat plus dalam kurung Y min 4 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Kita dapatkan hasil X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 8Y min 83 sama dengan 0. Contoh lainnya yaitu persamaan lingkaran 16x kuadrat plus 25y kuadrat min 64x plus 50y min 311 sama dengan 0. Tentukan bayangan elips tersebut bila A. Translasi 2 min 3, B. Translasi min 4 min 2, C. Translasi min 3 2. Kita dapat hasilkan dengan 16 x kuadrat plus 25y kuadrat min 64x plus 50y min 311 sama dengan 0. 16x kuadrat min 64x plus 25y kuadrat plus 50y min 311. Lalu 16 dalam kurung x kuadrat min 4x plus 25 dalam kurung y kuadrat plus 2y sama dengan 311. 16x kuadrat min dalam kurung 4x plus 4 plus 25 dalam kurung y kuadrat plus 2y plus 1 sama dengan 311 plus 64 plus 25. Lalu kita dapatkan 16 dalam kurung y min 2 kuadrat plus 25 dalam kurung y plus 1 kuadrat min 400. Dalam kesemuanya itu kita jumlahkan. Berarti dari semua yang disebutkan tadi kita kurangi 400, yang mana kita dapatkan dalam kurung x min 2 kuadrat per 25 ditambah plus dalam kurung y plus 1 kuadrat per 16 sama dengan 100 sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi y plus 5 per 4 sama dengan x plus 1 per 3. Dapat kita distribusikan kepada translasi 2 min 3 dengan titik koordinat P 2 min 1 dapat disamakan dengan P aksen 4 min 4. Kita dapat distribusikan kepada titik bayangan dalam kurung x min 2 kuadrat per 25 plus dalam kurung y plus 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. 16 dalam kurung x min 4 kuadrat plus 25 dalam kurung y plus 4 kuadrat sama dengan 400.
dapat kita distribusikan, kita dapat melihat gambarnya, yaitu mendapatkan hasil 16 x kuadrat plus 25y kuadrat min 128x plus 200y plus 256 sama dengan 0. Lalu kita akan menjawab lagi yang B, yaitu translasi min 4 min 2 dengan titik koordinat 2 min 2 dapat disamakan dengan P aksen min 2 min 3 dengan titik bayangan elips lingkaran dalam kurung x plus 2 kuadrat per 25 plus dalam kurung y plus 3 kuadrat per 16 sama dengan 1. Tidak jauh berbeda dengan tadi, yaitu A translasi 2 min 3 yang akan kita dapatkan 16 x kuadrat plus 25y kuadrat plus 64x plus 150y min 111 sama dengan 0, dengan bukti x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 4y min 80 sama dengan 0 dengan titik koordinat A 10,6 dengan translasi min 4 min 2 A pada titik koordinat 10,6 dapat sama dengan A aksen 7,4. Jadi x kuadrat plus 4, saya ulangi, x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 8x min 83 sama dengan 0. Kita dapatkan hasil 49 plus 16 plus 14. Saya ulangi, 49 plus 16 min 14 plus 32 min 83 sama dengan 0. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.